kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Ya, Andika dan Asri, ya, dua anak muda, sekarang udah menikah jadi suami istri, yang merasa terpanggil untuk kembali ke desa, tanda kutip ya. Datang ke desa untuk membantu masyarakat petani, warga di desa-desa, dan kali ini masih dua desa ya, di daerah Kulon Progo dan di Sleman. Pengalaman ya, setelah menyaksikan keadaan di sana, kemudian membantu melalui Agradaya tadi, boleh tahu pengalaman selama berada di desa, pengalaman apa yang membuat kalian merasa terikat dengan desa itu? Asri? Iya. Di desa tuh hidupnya memang beda kan ya Mas sama di kota. Aku sendiri kan besar di kota gitu. Ketika masuk ke desa memang awal-awal apa ya, ritmenya lebih slow gitu. Cuman di sana emang nggak cuma harus ngejar materi. Aku juga ngerasa kalau di desa tuh lebih diajarin untuk apa ya, rosonya diasah gitu, bahwa kultur sama orang tuh harus dipentingin gitu. Aku tadinya nggak terlalu suka sowan sama orang-orang gitu, tapi aku sangat anak kota yang lebih senang sendiri gitu. Cuman ketika aku di desa, emang kalau di desa tuh ya sowan, silaturahmi itu sesuatu yang penting gitu. Terus lain hal kalau di desa itu, karena kita juga sekelilingnya petani gitu. Aku juga belajar dari petani-petani yang ada di sekitarku. Jadi aku juga nanam-nanam, dan aku ngerasa hidup di desa itu kamu tidak harus spending a lot of money, ngeluarin banyak uang, tapi aku merasa lebih dekat sama alam, lebih dekat sama kultur juga gitu, dan jadi hidup yang benar-benar hidup kalau menurutku sih Mas gitu. Lebih bahagia ya? Iya, lebih bahagia. Dan nggak banyak polusi sih. Nah, produk-produk apa yang dihasilkan oleh para petani di sana? Baik di Sendang Rejo maupun di Pringtali ini? Yang di Kulon Progo sebetulnya ada dua tempat. Iya. Satu di Dusun Pringtali situ, di Kecamatan Girimulyo, Dan? satu di Dusun Hanjir namanya. Oh, ada dua ya? Di Kecamatan Kokap. Nah, Oke. dari dua sini fokusnya memang di tanaman rempah jenis biofarmaka, atau istilah Jawanya itu empon-empon. Nah, spesifiknya itu adalah dari tanaman jahe, temulawak, dan kunyit. Nah, kita bikin dalam bentuk iris kering atau simplicia namanya, kemudian powder, kemudian dibikin minuman rempah jamu juga. Kemudian kita lagi riset juga untuk dibikin oil. Jadi terus dijual kemana nih semua? untuk kebutuhan bahan baku makanan juga, terus Obat. retail juga, retail kejualan, Pharmaceutical. farmaceutical, untuk perusahaan yang butuh bahan baku obat dan makanan. Bisa disuplai dari dua desa ini? Iya. Dan Oke. beberapa simplisia di desa-desa itu sebenarnya tumbuh liar dan nggak dirawat sama petani. Maksudnya ketika kita masuk, kita mencoba ngajak ibu-ibu, karena kebanyakan ibu-ibu untuk kalau ini lebih diseriusin, hasil yang didapat juga akan lebih Punya nilai ekonomis lah ya? nilai ekonomi. Nah, kalau di Sleman? Yang di Sleman ngembangin minuman kombucha, jadi fermentasi dari teh dan bunga, dari bunga telang, bunga rosella, dan emping melinjo di situ. Oke. Baik, jadi apa perubahan yang terasa di sana setelah kalian ikut membantu pemberdayaan warga di sana? Lebih kepada yang membahagiakan adalah, sebetulnya yang paling membahagiakan adalah di mana kita bisa ngasih manfaat ke mereka sih, dalam bentuk bisa ngelihat mereka bisa sedikit demi sedikit nyekolahin anaknya, kemudian membelikan baju baru, kemudian ada peningkatan penghasilan sih di situ. Nah, iya. Juga pendidikan ya, pendidikan. Saya lihat kalian juga mulai ngurus anak-anak mereka ya. Jadi anak-anak ini diajarkan juga bertani ya. Secara tidak langsung sebetulnya. Secara tidak langsung. Jadi sampai tidak yang main-main. mengajak anak-anak kemudian pakai cangkul gitu ke sawah, enggak. Iya. Jadi dengan pendekatan yang lebih menyenangkan. Jadi di tempat kita tuh setiap hari Sabtu
justru anak muda dari Jogja, dari kota Jogja itu datang buat berkebun bareng. Kita punya kebun pangan, kebun pangan tapi milik komunitas gitu. Nah, emang itu ditanemin untuk semua bahan makanan bareng-bareng gitu. Nah, di situ pas hari Sabtu itu selalu rame orang-orang dari Jogja kota, karena kita agak Jogja coret gitu. Itu selalu pada datang, dan kadang saking ramenya anak-anak muda di desa kita tuh bingung gitu. Itu ngapain Mbak Astri sama Mas Andika? Sampai kemarin terakhir dipikir ada yang meninggal. Padahal rame karena pada pengen berkebun, dan dari situ warga sekitar sih, anak-anak mudanya yang tadinya udah pengen ke kota aja gitu justru malah tertarik nanam-nanam juga, akhirnya sama ibu-ibu sekarang kita bikin PKK, bikin nanam-nanam bareng juga gitu. Dengar-dengar kalian bersama teman-teman juga bikin gerakan petani muda. Iya. Ini gerakan apa ini? Karena ketika awal kami mulai agraria itu sebetulnya kayak pengen cari teman sih. Ini ada nggak ya anak-anak muda yang lain yang seumuran, terus yang tinggal di desa juga gitu. Terus ternyata ketika main ke sana kemari itu ketemu banyak teman juga yang memang secara profesi dia memilih menjadi petani, atau secara komunitas atau perusahaan juga yang di bidang pertanian gitu. Nah, terus kita menghimpun, kita kerjasama dengan di Sekolah Tani Muda sama di Inmira saat itu, kita bertiga awalnya. Kemudian yang kita lakukan adalah memprofilkan anak-anak muda yang memilih pekerjaannya menjadi petani. Jadi kita sudah menghimpun hampir sekitar 40 profil anak muda dari mulai Medan, saat ini masih dari Sumatera Utara sampai daerah Flores. Anak-anak muda yang mau jadi petani? Iya. Nah, kita profilkan, kita taruh di website namanya petanimuda.org. Mungkin bisa dilihat nanti di situ. Oke, nanti kita rame-rame lihat ya siapa petani muda yang tertarik untuk ke desa. Jadi luar biasa anak muda. Ini sudah berkaitan dengan lentera jiwa kalian? Iya. Lentera jiwa itu passion ya, sesuatu yang disukai dan ingin digeluti. Iya. Tadi saya bilang ke Pak Andi bahwa sebetulnya yang menjadikan saya memilih jalan ini sebetulnya Bang Andi juga. Jadi Wah, saat ini itu paling penting ini. Ini banyak orang nggak tahu. Istri saya pun nggak percaya ini. Coba Jadi jelasin. saya ingat ketika saya masih kuliah di Undip saat itu bulan Desember tahun 2011, itu saya sudah lulus. Jadi Januari itu sudah wisuda, tapi masih galau saat itu. Nah, saat itu Bang Andi bersama dengan Rene, kemudian ada Nugi dan Mas Waditya bercerita tentang lentera jiwa, tentang passion, tentang bagaimana anak muda sebetulnya bisa memilih pekerjaan, karir yang memang sesuai dengan isi hatinya. Nah, sebetulnya agak murtad saya, karena setelah lulus kuliah, sempat kerja 6 bulan di salah satu perusahaan multinasional company gitu, tapi tetap ngerasa nggak happy, ngerasa gelisah. Meskipun memang secara gaji lumayan, tapi tetap ada hal yang kurang sih di situ. Nah, saat itulah saya harus cari lentera jiwa saya. Dan menemukannya. Iya. Iya. Jadi ceritanya kedatangan saya dulu ada hasilnya lah ya. Baik, ke depan apa yang ingin kalian lakukan sebenarnya dalam konteks membantu para petani ini? Iya, sebetulnya banyak sih kalau secara data di sekitaran kita saja di Jogja, Jawa Tengah, di Jawa saja itu sebetulnya masih sangat banyak petani yang saya tadi seperti katakan yang tertutup aksesnya terhadap informasi di mana harus menjual yang layak. Apakah mereka tahu teknologi pengolahan pasca panen, kemudian akses bibit yang baik gitu. Nah, sekarang kita masih fokus dulu di daerah di Yogyakarta. Jadi masih fokus di 2 area itu, karena yang di area sini pun kalau dibilang sejahtera masih peningkatannya masih sedikit. Nah, kita masih lebih fokus untuk lebih meningkatkan kesejahteraan mereka yang lebih layak lagi. Sementara masih fokusnya di Yogyakarta dulu. Nah, sekarang waktunya siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang, paling depan ini. Ini kelihatannya Pak Kepala Sekolah ini ya. Dengan Pak siapa? Paskalis. Pak Paskalis. Iya. Pekerjaan apa? Guru dari siswa saya SMA dan SMK Asisi Tebet. Oke. Baik Pak Guru. Terima kasih Bung Andi. Passion Anda itu. Tetapi bagaimana mengubah filosofi orang tua yang jangan sampai anak saya jadi petani kalau saya orang tuanya petani. Bagaimana mengubah filosofi itu dari peran Anda? Terima kasih. Terima kasih Pak Kalis pertanyaannya. Itu iya betul, saya rasakan betul ketika saya lulus kuliah, kan tentu ekspektasi orang tua adalah saat itu malah pengennya jadi PNS, jadi nurusin orang tua saya keduanya sebetulnya guru SD. PNS, kemudian sebetulnya menginginkan saya juga menjadi guru.
sebetulnya saat itu sudah nuruti karena saya sempat jadi karyawan di Bekasi dulu di salah satu kawasan industri di situ. Nah, namun yang mengagetkan ketika 6 bulan baru kerja kok memilih keluar gitu. Dan keluarnya malah jadi guru juga, tapi guru cuman 1 tahun. Makin kaget saat itu, tapi masih lihat oh ya udah nggak apa-apa, yang penting masih kelihatan kerja. Satu program 1 tahun itu selesai, saya bilang saya mau ke desa di Jogja. Makin bingung lagi orang tua. Karena ini bocah ngapain udah di sekolah yang tinggi-tinggi. Malah gitu deh. Nah, sebetulnya kalau dari saya pribadi sih Pak, kalau ke orang tua, sebetulnya orang tua itu kan termasuk ke petani yang ada di desa, orang tua kita kan sama-sama punya perspektif terbaik untuk anaknya. Hanya saja orang tua melihat dalam perspektif beliau, termasuk orang tua saya sendiri, termasuk petani yang ada di desa. Jadi beliau-beliau melihat bahwa di dalam pemikiran mereka yang terbaik adalah menjadi PNS, ke kota segala macamnya. Nah, tinggal kita bagaimana bisa memberikan tanggung jawab terhadap pilihan yang kita pilih gitu. Jadi kalau bisa kita mencontohkan menjadi petani yang sukses, tentu kalau sebenarnya kan orang tua menginginkan kita bahagia, nggak ngerepotin mereka gitu. Nah, asalkan kita bisa memakan mereka meskipun dengan cara lain, mereka juga sudah cukup bangga sih Pak dengan kami. Gitu. Baik, mudah-mudahan pilihan ini juga membuat banyak anak muda terbuka matanya bahwa menjadi petani bukan sesuatu yang rendah. Bahwa kita selama ini menganggap kalau petani identik dengan kemiskinan. Itu tidak benar ya. Karena faktanya anak-anak muda sekarang mulai tertarik terjun ke dunia pertanian. Semoga kita semua sukses. Dan terakhir, seperti biasa saya akan membagikan 1 buku sebelum acara ini ditutup. Ya, buku ini bermaksud untuk menemukan kekuatan tak terbatas dalam pikiran kita. Dan karena buku ini bagus, maka tentu saja saya bagikan kepada penonton di studio. Apakah penonton semua sudah menerima bukunya? Sudah. Apakah bahagia? Bahagia. Baik, saya berharap Anda di rumah juga bisa bahagia dan mendapatkan buku ini. Caranya mudah dengan mengakses website kickandy.com. Semoga cerita-cerita yang Anda dengar, Anda tonton hari ini memberikan manfaat, menginspirasi Anda untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Dan semoga kita semua bahagia. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh